Halo Leo, apa kabar? Berharap Leo semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu penuh dengan keberkahan. Kita akan general reading. Kali ini saya mengambil tema tidak ada yang bisa hentikan semua ini, zodiak Leo. Bacaan ini bisa resonate buat Leo semua, atau hanya sebagian saja yang resonate buat kamu. Lebih menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Leo, teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Tidak ada yang bisa hentikan semua ini, zodiak Leo. Oke, Leo dan Eight of Swords. Nah Leo, kamu akan merencanakan sesuatu, kamu akan merencanakan impianmu, merencanakan cita-cita kamu, terutama di sisa akhir tahun ini. Oke. Ya, sisa akhir tahun ini ya tinggal beberapa bulan lagi. Ada harapan yang belum tercapai, ada target yang belum terpenuhi. Jadi kamu memaksimalkan tenaga kamu, pikiran kamu untuk sebuah keinginan yang namanya cita-cita, supaya semua bisa terwujud dan kamu semakin dekat dengan harapan-harapan kamu. Ya, tidak lama lagi harapan itu akan menjadi kenyataan. Tetap semangat, tetap berjuang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu bawa selama ini dalam doamu, Leo. Nah, di sini saya merasa ada titik puncak amarahmu, ada titik puncak emosimu. Ya, selama ini banyak beban pikiran, banyak menahan semua sendiri. Ya, biasanya kalau kamu marah dengan seseorang, ya keluar amarah kamu, keluar emosi kamu. Tapi makin kesini, lama-lama kamu mikir, apakah emosi itu berguna? Apakah emosi itu bisa menyelesaikan masalah? Jadi sekarang lebih berusaha untuk meredam amarah supaya tidak meluap-luap, meredam emosi kamu. Dan pada akhirnya kamu terlatih menahan emosi. Ya, pada akhirnya lama-lama apa? Lama-lama kamu akan diam. Nah, itu adalah bentuk puncak kekecewaan seseorang. Nah, termasuk dengan kamu, Leo. Ketika kamu sudah menghadapi seseorang ini dengan yang selama ini meluap emosi, tapi pada akhirnya apa? Diam menghadapi semuanya, menghadapi tingkahnya, kelakuan seseorang ini. Ya, karena kamu itu sudah berusaha, sudah melewati semuanya, bagaimana selama ini emosi, bagaimana semua ini dijalani dengan rasa lelah, bagaimana semua ini dijalani dengan rasa kecewa. Kamu akan diam dan bye, cut off, dan akan mempergunakan energi kamu untuk masa depan, cari uang, cari kegiatan yang berguna, cari pekerjaan yang lebih baik, dan tidak akan buang-buang energi untuk yang namanya suatu drama. Ini drama apapun, bisa seseorang, bisa pertemanan, bisa juga drama keluarga. Ada seseorang yang memiliki rasa yang sama, ada seseorang yang memiliki hasrat yang sama dengan kamu. Nah, di sini nanti terjadi pertemuan. Ya, bisa jadi pertemuan ini sudah lama diidam-idamkan. Pertemuan ini sudah lama diinginkan, tapi hanya saja tertunda dan tertunda. Entah itu tertunda karena pekerjaan atau ada sesuatu hal. Nah, ini pertemuan yang saling kalian inginkan. Bisa seseorang, nah bisa dia, dan memiliki rasa yang sama. Ya, saya merasa pertemuan ini membuat kalian saling semangat. Ada pertemuan, ada hasrat, dan ada gairah.
Ada seseorang nanti yang ingin menyentuh kamu, ada seseorang nanti yang ingin ada kontak fisik dengan Leo, ataupun kamu menginginkan hal yang sama dengan seseorang yang ya pertemuan yang sudah lama, bahkan sangat lama diidamkan. Nah Leo, saya merasa kamu akan lebih berani memperlihatkan atau menunjukkan eksistensi kamu. Kamu akan berani menunjukkan pesona kamu, siapa diri kamu. Tapi mereka, ada orang-orang yang menilai kamu itu angkuh ketika kamu eksis, ketika kamu lebih percaya diri. Ada yang menilai kamu itu sombong. Ketika kamu memperlihatkan kualitas kamu, ada mereka yang menganggap kamu, ya kamu itu seperti berlebihan membanggakan diri kamu. Nah ini penilaian orang-orang terhadap diri kamu, dan inilah namanya kehidupan. Leo, ini adalah salah satu ujian, cobaan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah salah satunya penilaian orang-orang terhadap diri kamu, dan ini benar-benar terjadi dalam hidup Leo. Nah di sini dikatakan tetap tenang, banyak diam, tapi kamu ini sebenarnya was-was. Kamu terlihat kalem, kamu terlihat tidak banyak bicara hanya seperlunya, tapi sebenarnya perasaan kamu itu was-was, terutama menghadapi orang-orang yang manipulatif. Tapi diamnya kamu di sini, diamnya mengamati, diamnya kamu di sini, kamu lebih banyak mempelajari orang-orang yang bertingkah, orang-orang yang narsis, orang-orang yang banyak gaya. Beberapa orang ada yang mengukur kamu dari keuangan, beberapa orang ada yang mengukur kamu dari finansial kamu, dari duit kamu. Jadi kalau kita punya uang, kalau kita ada materi, kalau kita mempunyai rezeki yang berlebih, ya mungkin banyak mendekat. Tapi kalau tidak punya, itu seperti tidak dianggap. Ketika kita tidak ada uang, tidak ada materi, itu seperti tidak dianggap. Dan ada di lingkungan kamu seperti itu, Leo. Dan tentunya kamu bisa mengukur mereka juga dari uang. Jadi bijak-bijaklah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Mereka hanya menilai dari materi, mereka hanya menilai dari finansial uang kamu. Ya jangan karena ada uang baru kamu dianggap, jangan karena ada uang kamu baru didekati, karena kalau mereka butuh uang, ya kamu itu dicari. Dan memang ada orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan, mau memanfaatkan, hati-hati dan selalu waspada. Nah Leo, ada seseorang yang sepertinya berusaha. Dia berusaha mati-matian saat ini. Dia berusaha meyakinkan kamu. Dia berusaha untuk baik-baikin kamu. Dia berusaha untuk memperbaiki nama baiknya. Ini bisa teman, bisa siapapun, bisa relasi, dimana dia berusaha sekuat tenaganya, semampunya dia, untuk memperbaiki, memulihkan nama baiknya. Ya selama ini dia dianggap jahat, atau kamu menganggap dia ini jahat. Selama ini dia dianggap orang tidak baik, dan supaya kamu percaya lagi, supaya kamu tidak menjauh, supaya kamu tetap bisa selalu terhubung, bisa silaturahmi, tujuannya ya seseorang berusaha untuk memulihkan nama baik. Dia berusaha untuk membaik-baikin kamu, ya supaya bisa dekat, supaya bisa seperti dahulu kembali, Leo. Nah di sini saya merasa ada orang-orang yang seperti detektif, ada orang-orang yang seperti intel di hidup kamu. Dia mencari informasi tentang kamu, mencari tahu banyak tentang kehidupan kamu. Karena apa? Karena dia sekepo dan sepenasaran itu dengan Leo. Ya serapat apapun kamu menutup privasi kamu, serapat apapun kamu menutup diri, tetap aja ada yang bisa nyari informasi tentang Leo. Ya ibaratnya tembok itu bisa bicara, tembok itu bisa ngomong, karena dia selalu mencari apapun tentang kamu. Dan apalagi mulut orang-orang
ini bisa menceritakan banyak hal tentang kamu, mencari tentang Leo dari teman-teman kamu, dari akunmu, atau bisa orang-orang yang terdekat dari Leo. Dan ini sulit dihindarkan, sulit dihentikan semuanya. Ada orang-orang yang sekepo itu, sepenasaran itu tentang dirimu. Oke, Leo, tidak ada yang bisa hentikan semua ini. Buat Leo yang ketinggalan di reading sebelumnya, kamu bisa melihat link ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke. Nah, Leo, di sini dikatakan buatlah suatu proteksi diri, lindungi diri kamu, buatlah suatu pertahanan. Oke. Ya, saya merasa kamu harus tetap kuat yang namanya menjalani kehidupan, karena terkadang ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak waras. Ada hal-hal yang terkadang membuat kita menjadi mood yang tidak stabil. Ada hal-hal yang membuat kita stres, baik orang-orang, situasi, perlakuan, ucapan, dan tentunya buatlah suatu proteksi dan pertahanan diri kamu. Ya, supaya apa? Supaya kamu tetap waras, supaya tetap normal menjalani kehidupan. Nah, Leo, ada beberapa hal yang tidak perlu direspon. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu kasih celah sedikit pun. Ya, misalnya toksik kalau berbicara dengan orang itu, ya tidak usah bicara. Toksik kalau bertemu dengan seseorang ini, ya tidak usah bertemu. Jadi proteksi diri kamu, lindungi diri kamu, dan kamulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri Leo menjalani kehidupan. Nah, di sini saya merasa ada yang ngajak ribut, nanti ada yang ngajak berantem, ada yang berkonflik dengan kamu. Ya, saya merasa ini adalah dari orang-orang terdekatnya kamu. Ada yang bertingkah, bisa keluarga, bisa teman. Kalau mereka yang bertingkah, kalau ada situasi toksik, kalau ada orang narsis, terutama orang terdekat, ya rasanya ingin pergi, rasanya ingin jauh, rasanya ingin meninggalkan Leo. Ada situasi toksik tapi kamu sulit keluar, ada situasi toksik kamu sulit untuk pergi, terutama dari orang-orang terdekat kamu, dan tidak segampang itu jaga jarak, dan tidak segampang itu menjauh dari orang-orang terdekat yang mereka itu memang toksik. Tapi Leo, kalau pada akhirnya ini benar-benar tidak nyaman untuk kamu, ya kamu akan jaga jarak, kamu akan menjauh jika benar-benar sudah mengganggu namanya ketenangan kamu. Oke. Ya, selama ini sudah menahan diri, selama ini sudah sabar-sabarin diri kamu, tapi akan ketemu nih dari orang terdekat, keluarga. Mereka setoksik itu, ada yang setoksik parah, tapi pada akhirnya jaga jarak dan menjauh. Bisa keluar perlahan-lahan untuk menjaga ketenangan batinmu dan ketenangan pikiran kamu supaya tetap waras menjalani kehidupan. Baiklah Leo, sampai di sini dulu readingan kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.